teman-teman nanti kalau VTube sudah on lagi dan ternyata analisa dari saudara Christiansyah atau Chris Corp Enterprise itu kemudian terbukti dilaksanakan oleh VTube, teman-teman itu dengan sendirinya mematahkan argumen-argumen mereka para haters yang menganggap VTube itu adalah bisnis money game yang memanfaatkan jaringan di bawah untuk memperkaya jaringan di atas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Hari Senin ya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, segera sehat dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Teman-teman, tentu teman-teman penonton Sandikala juga sudah banyak yang tadi menonton channelnya Chris Corp ya, Bro Christiansyah, Chris Corp Enterprise. Dia membahas cukup detail dan durasinya cukup panjang, 32 menit ya. Dia menyampaikan 3 pilar VTube dan ada 9 income yang bisa didapatkan oleh VTube. Mungkin di antara teman-teman ada yang sedikit masih belum paham, yaitu pendapatan itu untuk siapa. Jadi teman-teman, itu adalah pendapatan VTube, bukan pendapatan VTuber ya. Yang dianalisa oleh Chris Corp Enterprise itu adalah berdasarkan pengalaman dia. Dia seorang ahli IT dan pernah menggarap platform. Dia tahu betul bagaimana mencari peluang di dalam platform tersebut, mencari peluang income di dalam platform tersebut, dan sudah disampaikan ada banyak pendapatan yang bisa di gain atau bisa didapatkan oleh pemilik platform atau oleh platform itu sendiri. Teman-teman, kita ingat bahwa dasar dari platform VTube ini tidak lain adalah big data. Dan inilah bisnis di era revolusi industri 4.0. Jadi kalau teman-teman dulu ketika revolusi industri 4.0 ini digaungkan, kemudian gamang sebenarnya arahnya kemana, inilah teman-teman salah satunya yang kita lihat di VTube ini. Dan sebenarnya ini sudah jauh-jauh hari dimotori atau pionirnya itu ya sudah ada banyak, seperti misalnya Facebook ya. Facebook kita lihat dari tahun ke tahun pengembangannya luar biasa. Dari 2004 dia lahir sampai 2010, kemudian di 2010 mulai ada iklan. Ini tidak lain karena sepanjang usia sampai tahun 2010 itu Facebook telah mampu membangun big data yang besar, bahkan sudah dipakai separuh permukaan bumi ya, dipakai manusia separuh permukaan bumi di tahun-tahun segitu. Itu sudah kita tahu semua bahwa pengguna Facebook sudah sangat besar angkanya. Kemudian dari big data itu kemudian Facebook membuat perubahan yang sangat signifikan, apa? Yaitu iklan, bisnis periklanan. Ada Facebook Ads dulu kan, dan sampai sekarang semakin hari semakin canggih, baik dari algoritmanya maupun dari pembaharuan yang lain. Teman-teman, semua itu kemudian ditiru, dipakai oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Ada TikTok, ada
Instagram ada, bahkan Google pun yang dulunya tidak ada sekarang sudah ada. Sudah kemudian portal-portal berita semuanya menggunakan peluang-peluang ads ini untuk mendapatkan income. Dan teman-teman jangan lupa bahwa di era ini bisnis retail maupun bisnis apa saja itu sudah sangat tergantung kepada media sosial untuk menyampaikan atau menyiarkan, memberitahukan eksistensi mereka sehingga produk-produk yang dijual maupun jasa mereka bisa sampai kepada customer gitu. Teman-teman, di sini sudah jelas ya bahwa VTube yang dulu dari mulai awal digembar-gemborkan sebagai bisnis berbasis big data dan ingin menjadi bisnis big data berbasis big data yang paling besar di Asia Tenggara, memang selama ini belum nampak seperti apa sebenarnya ending dari bisnis ini, sehingga begitu banyak orang yang salah memahaminya, begitu banyak orang yang gagap dalam menerima atau kemudian muncul begitu banyak spekulasi-spekulasi, penilaian-penilaian yang basisnya nggak jelas. Jadi basis penilaian mereka itu tidak jelas, sehingga tidak sedikit yang menganggap VTube sebagai money game, tidak sedikit yang menganggap sebagai skema Ponzi, karena memang apa yang menjadi tujuan dari VTube itu belum sepenuhnya bisa terbaca. Nah, teman-teman, nanti kalau VTube sudah on lagi dan ternyata analisa dari saudara Christiansyah atau Chris Corp Enterprise itu kemudian terbukti dilaksanakan oleh VTube, misal ya, teman-teman, itu dengan sendirinya mematahkan argumen-argumen mereka para haters yang menganggap VTube itu adalah bisnis money game yang memanfaatkan jaringan di bawah untuk memperkaya jaringan di atas. Teman-teman, itu benar-benar tidak akan terjadi. Apa yang mereka anggap itu tidak terjadi. Dan dari dulu sampai sekarang, dari setahun yang lalu di mana VTube dibuka sampai hari ini, kita melihat bahwa apa yang saya katakan ini sebenarnya memang sudah menjadi target. Hanya saja memang dalam perjalanan tidak lantas segala sesuatu yang direncanakan itu bisa langsung tercapai. Semuanya melalui step ya, semuanya melalui tahapan-tahapan. Dan teman-teman, ketika bisnis-bisnis yang lain selain menonton iklan itu sudah dibuka, nanti akan semakin kentara bahwa VTube ini benar-benar muncul sebagai satu bisnis yang jauh dari kata money game. Jadi apa yang selama ini dipikirkan oleh mereka yang tidak suka kemudian membuat analisa-analisa tanpa berdasarkan informasi yang A1, itu mereka kemudian menghasilkan satu hasil analisa, dan analisa itu hanya berkutat pada satu titik. Padahal yang disebut sebagai platform berbasis big data ini memiliki banyak titik. Dan titik-titik itu semuanya memberikan pengaruh kepada platform secara keseluruhan. Nah, teman-teman, misal dulu ada yang menyatakan bahwa bisnis VTube ini haram. Nah, itu karena dia hanya melihat satu titik di mana dia tidak memperhatikan titik-titik yang lain, tidak memperhatikan apa yang sebenarnya dituju dari apa yang sedang dibangun. Jadi kita membangun data, kita mengajak orang. Bayangkan kalau orang disuruh masuk ke dalam sebuah platform, menonton iklan dan tidak ada hasilnya, ya nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau.
Jadi Anda kalau saya ajak untuk menjadi member VTube dan Anda tidak mendapatkan manfaat apapun, tidak mendapatkan hasil apapun, mau nggak? Tentu tidak mau. Nah, mendingan nonton YouTube, ada manfaatnya, yaitu entertain, kan begitu. Nah, teman-teman, inilah perbedaan yang dibuat. Kalau Facebook mengajak orang hanya untuk sekedar chit-chat, untuk sekedar ngobrol, untuk sekedar menunjukkan eksistensi, untuk sekedar membuat status yang galau, yang apa segala macam. Teman-teman, VTube lain. VTube menghadirkan satu terobosan, satu inovasi yang tidak ada di aplikasi sebelumnya. Nah, ini rupanya yang menyebabkan orang-orang yang salah paham, asal salah paham ya, itu kemudian menganggap bahwa dikiranya VTube itu hanya itu, padahal itu hanyalah awal, itu hanyalah pintu masuk. Ketika sudah masuk ke dalam VTube itu sendiri, baru orang mengetahui, oh ternyata di dalamnya itu ada banyak sisi yang ternyata menyebabkan pandangan-pandangan tentang penilaian tentang money game, tentang Ponzi, bisnis berbasis Ponzi, itu semuanya patah dengan sendirinya. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada 9 macam income yang bisa didapatkan oleh VTube, dan dari awal sekali tahun 2020 ya, ketika dibuka, VTube sudah menyatakan sebagai aplikasi profit sharing. Dari awal VTube ini sudah menyatakan sebagai satu aplikasi yang memberikan profit sharing kepada usernya. Nah, dan itu sudah kita ketahui semua. Baru saat ini, setelah disampaikan analisanya oleh Chris Corp, teman-teman baru tahu, oh ternyata seperti itu. Bagian mana yang di sharing profitnya, yaitu tadi ada 9 macam income, dan income 9 macam itu besar teman-teman, besar. Itu menghidupi banyak aplikasi teman-teman. Kalau Facebook itu sebenarnya selama ini dapat dari mana? Facebook bisa hidup sepanjang masa dari 2004 sampai hari ini, sudah berapa tahun saja itu? 17 tahun teman-teman. Dari mana dia dapat? Dan dia menjadi orang yang paling kaya di dunia. Nah, bedanya dengan VTube, pemilik platform share profit mereka dengan penontonnya. Dan ternyata besar kan? Apa yang di-share itu sudah besar. Apalagi kalau semua fase-fase sudah dilalui semua teman-teman. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di gerbong yang benar. Kita sudah berada di jalur yang benar. Dan kita sudah berada di dalam kendaraan yang tepat untuk mencapai masa depan yang cemerlang teman-teman. Untuk itu jangan khawatir dan abaikan penilaian-penilaian yang minor, yang negatif. Mereka menilai negatif hanya karena mereka tidak tahu. Bagi orang-orang yang tahu, mereka tidak akan membuat penilaian seperti itu. Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang memang dari awal sudah merasa paham tapi ternyata gagal paham, saya ingatkan supaya segala sesuatu yang Anda belum pahami, pahami dulu, cari informasinya, gali informasi sampai Anda mendapatkan informasi yang benar, baru dikaji. Nanti hasilnya akan baik. Dan kalaupun ternyata tetap hasilnya tidak baik, itu adalah sifat dari manusia. Jangan saling menyalahkan. Mengapa? Karena kita diciptakan memang tidak sama. Dan ingat bahwa perbedaan yang terjadi di antara manusia ini tidak lain adalah rahmat Tuhan. Sekian saja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya dan salam sukses.